Allahu Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada bab kalimat-kalimat yang mabni dalam bahasa Arab, yang mana kalimat yang mabni dalam bahasa Arab itu bisa terdapat pada kalimat isim, bisa terdapat pada kalimat huruf, dan juga bisa terdapat pada kalimat fi'il. Untuk kalimat mabni yang terdapat pada kalimat isim dan kalimat huruf sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya pada kalimat mabni yang terdapat pada kalimat fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan al-af'al. Yang ketiga adalah kalimat mabni yang berasal dari fi'il. Al-aslu fil af'ali al-bina. Asal atau dasar daripada kalimat fi'il adalah mabni hukumnya. Fal madhi kulluhu mabniyun wal amru kulluhu mabniyun. Fi'il madhi semuanya hukumnya mabni, dan fi'il amar juga semuanya hukumnya mabni. Ya, jadi dari ketiga fi'il yang ada di dalam bahasa Arab, kalimat fi'il yang mabni ya ada dua, ya, yang jelas-jelas mabninya, mutlak mabni adalah dua, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Itu semuanya mabni. Bagaimana dengan fi'il mudhari'? Wal mudhari'u minhu mabniyun wa minhu mu'rabun. Sedangkan fi'il mudhari' sebagian ada yang mabni dan sebagian ada yang mu'rab. Ya, jadi dari ketiga fi'il itu yang dua sudah pasti mabni, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Sedangkan fi'il mudhari' terbagi menjadi dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kita lanjutkan. Ya, yang pertama adalah mabninya fi'il madhi. Ya. Al-madhi mabniyun daiman, ya. Fi'il madhi selama-lamanya hukumnya mabni. Walahu thalathu halatin. Dan fi'il madhi memiliki 3 kondisi mabni. Yang pertama adalah yubna alal fathi. Ya, dimabnikan fathah. Bagaimana ketentuannya? Kapan fi'il madhi dimabnikan mabni fathah? Maka kita lihat yang pertama adalah idza lam yattasil bihi syai'un. Jika pada fi'il madhi itu tidak bersambung dengan apapun. Contohnya di sini ada kataba. Ya, kataba ini fi'il madhi yang tidak bersambung dengan apapun di akhir kalimatnya. Fahima. Maka karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhir kalimatnya, fi'il madhi kataba dan fahima ini mabni fathah. Kita lihat harokat akhirnya adalah fathah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kapan fi'il madhi dimabnikan fathah? Au ittasalat bihi ta'ut ta'nithi as-sakinati. Ya, ini. Atau ketika bersambung ya dengan ta ta'nis sakinah. Ya. Tadi jika tidak diakhiri atau tidak bersambung dengan apapun, dia mabni fathah. Juga termasuk mabni fathah adalah ketika dia bersambung dengan ta ta'nis sakinah. Maka kataba menjadi katabat karena ada ta ta'nis sakinah di sini. Fahima menjadi fahimat karena ada ta ta'nis sakinah di akhirnya. Nah, maka
kita lihat huruf terakhir dari fi'il madhi ini masih fathah ya, karena memang pembahasannya adalah masih mabni fathah. Maka harokat mimnya perhatikan, fahima, fahimat, katabat ya, kataba banyak masih fathah, ma-nya masih fathah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fi'il madhi dimabnikan fathah jika bertemu dengan atau bersambung dengan aliful itsnain ya. Aliful itsnain yaitu nahwu kataba ya, ini aliful itsnain ini alif yang menunjukkan makna musanna ya, dua. Fahima ini dari fahima saja menjadi ditambahkan atau disambungkan dengan aliful itsnain maka menjadi fahima, tetapi di sini masih mabni fathah. Kita lihat harokat terakhir dari huruf fi'il madhinya ma ini masih fathah ya. Oke, yang terakhir, kapan fi'il madhi dianggap atau dimabnikan fathah, yaitu ketika bersambung dengan dhamir nasab ya. Dhamir nasab ini contohnya adalah dorobani, dorobaka, dorobahu, dorobana. Ya, kalian lihat di sini dhamir nasabnya adalah ya ini ya, kemudian kaf, hu sama na. Nah, ini semua dhamir nasab. Karena fi'il madhi ini bertemu dengan dhamir nasab, maka fi'il madhi ini mabninya mabni fathah. Kita lihat bisa dengan jelas, doroba banyak masih fathah, dorobaka juga fathah, dorobahu juga fathah, dorobana juga banyak fathah. Nah, itu dia fi'il madhi yang dimabnikan fathah. Jadi fi'il madhi yang mabni fathah itu ada pada 4 kondisi. Yang pertama, jika tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhir kalimatnya. Yang kedua, jika bersambung dengan tata nisakinah. Yang ketiga, jika bersambung dengan aliful itsnain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jika bersambung dengan dhamir nasab ya. Ini fi'il madhi yang dimabnikan fathah. Sekarang yang kedua, fi'il madhi dimabnikan mabni sukun ya. Kapan fi'il madhi dimabnikan mabni sukun? Yubna ala sukuni idza tasala bihi ta'ul fa'il ya. Fi'il madhi dimabnikan sukun jika dia bersambung dengan ta'ul fa'il ya. Contohnya ada katabtu, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Nah, ini tak di akhir kalimat fi'il mudhari ini ya, yang bersambung dengan fi'il mudhari ini, fi'il madhi ini ya, mohon maaf, semua tak yang ada di akhir fi'il madhi ini merupakan ta fa'il ya. Ta sebagai pelaku, katabtu saya telah menulis ya, yang bermakna saya itu tu, dia dinamakan dhamir dhamir mutaharik ya, dhamir rafa mutaharik biasanya seperti itu. Ta'ul fa'il, katabtu, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Kita lihat huruf fi'il madhi yang terakhir adalah ba ya, karena dia bersambung dengan ta fa'il, maka di sini dia dimabnikan mabni sukun. Kita lihat banyak semuanya berharokat sukun ya, begitu. Kemudian yang kedua, jika bertemu dengan dhamir na al-fa'ilin ya. Na al-fa'ilin itu maksudnya adalah dhamir na yang bermakna mutakallim ma'al ghair ya. Mutakallim ma'al ghair artinya kita ya. Di sini contohnya adalah katabna, fahimna, darusna, dzakarna ya. Nah, di sini katabna artinya kita telah menulis, fahimna dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat katabna banyak masih berharokat sukun ya. Kenapa? Karena fi'il madhi ini dimabnikan mabni sukun sebab dia bertemu dengan atau bersambung dengan dhamir na al-fa'ilin. Yang terakhir, mabni sukunnya fi'il madhi adalah jika bertemu dengan nun niswah ya. Nun niswah ini adalah nun yang menunjukkan
domir hunna ya, atau mereka perempuan. Maka katabna di sini fi'il madhi bersambung dengan nun niswah, yang artinya mereka perempuan telah menulis. Maka di sini katabna, fahimna, darusna, dzakarna semuanya adalah mabni sukun. Kita bisa lihat semua huruf akhir dari fi'il madhinya berharokat sukun. Fahimna, mimnya sukun, darusna, sinnya sukun, dzakarna, ronya sukun. Itu dia fi'il madhi yang dimabnikan sukun. Masih fi'il madhi yang terakhir ya. Yang terakhir adalah fi'il madhi yang mabni dhammah. Kapan fi'il madhi mabni dhammah? Yaitu yubna 'ala dhammi idza tasala bihi wawul jamaah. Idza tasala bihi wawul jamaah ya, wawu jama'. Ya, jadi wawu jamak di sini adalah yang mengandung domir hum ya. Katabu, mereka laki-laki, ya. Di sini contohnya adalah katabu, darosu, dzakaru, istaghfiru. Katabu di sini perhatikan harokat ba-nya pada fi'il madhi, huruf fi'il madhi yang terakhir. Karena dia bersambung dengan wawu, ya wawu jamak, maka ba-nya ya diharokati dengan dhammah, mabni dhammah. Ya, jadi letak harokat mabni itu terletak pada huruf terakhir dari sebuah kalimat. Ya, kata ba ini fi'il madhi, huruf yang terakhir adalah ba. Nah, kemudian dia bertemu dengan wawu jamak, maka dia harus dimabnikan pada mabni dhammah. Baik, itu dia fi'il madhi. Jadi fi'il madhi memiliki 3 mabni ya, kondisi mabni. Yang pertama adalah dia mabni fathah, yang kedua dia mabni sukun, yang ketiga dia mabni dhammah. Semuanya sudah saya jelaskan. Baik, yang berikutnya adalah fi'il amr. Kapan fi'il amr itu mabni? Ya, kita lihat al-amru mabniyun daiman. Fi'il amr itu hukumnya selalu mabni. Selama-lamanya fi'il amr itu hukumnya mabni. Walahu arba'u halatin, dan dia memiliki 4 kondisi mabni. Yang pertama adalah mabni sukun. Yubna 'ala sukuni fi maudhi'ain. Dia dimabnikan sukun pada 2 tempat. Yang pertama adalah jika ya idza tasalat bihi nunun niswah. Jika kalimat fi'il amr tadi bertemu atau bersambung dengan nun niswah. Contohnya adalah uktubna, isyrahna. Nun ini adalah nun niswah ya. Nun niswah ini ya, kemudian karena fi'il amr ini bersambung dengan nun niswah, maka harokat terakhir daripada fi'il amr ini adalah disukunkan. Uktubna, isyrahna, is'aina, istaghfirna. Nah, jadi mabni sukun karena bertemu dengan nun niswah. Wa minhu qawluhu ta'ala wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Wa aqimna ya, di sini ya fi'il amr aqim bersambung dengan nun niswah na, maka aqim di sini mabninya mabni sukun. Nah, yang kedua, fi'il amr dimabnikan sukun jika huruf terakhirnya ya idza kana sahihul akhir. Idza kana sahihal akhiri. Jika huruf terakhir daripada fi'il amr itu adalah huruf sahih. Huruf sahih itu apa? Huruf sahih adalah huruf yang bukan huruf ilat, yaitu alif, wawu, ya. Selain itu maka dianggap huruf sahih. Nah, fi'il amr mabni sukun itu jika ya huruf terakhirnya adalah huruf sahih walam yattasil bi akhiri syai'un, dan huruf terakhir ini ya dia tidak bersambung dengan
sesuatu di akhirnya. Jadi kalimatnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhir kalimat fi'il amr itu. Udrus, kita perhatikan, udrus. Udrus ini artinya belajarlah. Ya. Huruf terakhirnya adalah sin, maka sin ini huruf sahih. Dan udrus di sini tidak bersambung dengan apapun di belakangnya. Maka dimabnikan atas mabni sukun. Ya, jadi fi'il amr dimabnikan sukun itu yang pertama adalah ketika bertemu dengan nun niswah, dan yang kedua adalah ketika huruf terakhirnya adalah huruf sahih dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Au ittasala bihi dhamirun nasbin, ya. Ya, atau bersambung dengan dhamir nasab, ya, akrimni, akrimhu, akrimna. Lah ini maka dia masih mabni sukun. Ya, jadi berarti ada 3 ya. Mabni sukunnya fi'il amr itu disebabkan ada 3. Yang pertama jika bersambung dengan nun niswah, yang kedua jika huruf akhir dari fi'il amr itu adalah huruf sahih dan tidak bersambung dengan sesuatu pun, yang terakhir adalah jika bersambung dengan dhamir nasab. Akrimni, muliakanlah aku, ya. Dhamir nasab itu adalah dhamir yang menjadi maf'ul, ya, maf'ul bih. Nah, yang kedua, fi'il amr memiliki mabni fathah, ya, yubna alal fathi. Kapan fi'il amr itu dimabnikan fathah? Yaitu idza basyarathu nun taukid, ya, jika ya bersambung fi'il amr tadi dengan nun taukid. Contohnya di sini ya ada fi'il amr asalnya adalah uktub, tulislah, ya. Tulislah, kemudian disambungkan dengan nun taukid na, ya, na yang bertasydid ini. Maka uktubanna yang tadinya sukun karena bertemu dengan nun taukid, maka di situ banyak harus dimabnikan fathah. Uktubanna, iftahanna, istaghfiranna, ud'uwanna, dan seterusnya. Yang ketiga adalah dia dimabnikan dengan membuang huruf ilat, ya. Mabninya adalah mabni membuang huruf ilat. Kapan? Yaitu idza kana mu'tallul akhir, idza kana mu'tallal akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Jika fi'il amr itu adalah huruf terakhirnya adalah huruf ilat, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, lawannya mu'tal adalah sahih, ya. Jika huruf terakhir daripada fi'il amr itu adalah huruf ilat, walam yattasil bi akhir syai'un, dan fi'il amr itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Nahwu ud'u, is'a, irmi, ya. Ud'u ini asalnya ada wawunya, ya, di belakangnya ud'u, ya. Is'a, irmi, ya, itu ada huruf ilatnya di belakangnya, ya. Nah ini kemudian dibuang huruf ilatnya, ud'u yang tadinya ada wawu, ya, maka dibuang huruf ilatnya. Kenapa? Karena huruf yang di akhir fi'il amr itu, ya, asalnya adalah ud'u yang ada wawunya, itu adalah diakhiri dengan huruf ilat dan dia tidak bersambung dengan suatu apapun, ya. Maka huruf ilatnya harus dibuang, ud'u, ya. Oke, qauluhu ta'ala ud'u ila sabili rabbik wanha 'anil munkar, ya. Ud'u di sini asluhu ud'u ada wawunya, tapi karena dia mu'tal akhir, ya, berhuruf ilat akhirnya, maka dia harus dihapus, ya, harus dibuang. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemudian kapan lagi fi'il amr dimabnikan mabni membuang huruf ilat adalah awit tasala bihi dhamiru nasbin, atau jika bersambung dengan dhamir nasab, ya. Huruf mana tadi? Ya. Huruf ilatnya tadi tetap harus dibuang, ya, karena memang dia adalah mu'tal akhir, ya, yaitu berakhiran huruf ilat. Ya, jika ada fi'il amr
yang berakhiran dengan huruf ilat, kemudian dia bersambung dengan dhamir nasab, ya, maka huruf ilatnya ini harus dibuang, hadfu harfil ilat, ya. Ihdini, ya, aslinya ihdi ada ya-nya, ya, ihdi ada ya-nya, tetapi karena dia disambungkan dengan dhamir nasab, maka ya-nya dibuang, ihdini, ya, aslinya ihdini, nah, begitu. Ya-nya dibuang karena apa? Karena dia fi'il amr mu'tal akhir betul, dan tidak bersambung dengan suatu apapun, ya. Dan di sini dia yang pertama, yang kedua adalah dia bersambung dengan dhamir nasab, yaitu ni, him, na, ya. Yang terakhir daripada kondisi fi'il amr, mabninya adalah dimabnikan membuang nun. Kapan fi'il amr mabninya membuang nun? Adalah idza tasala bi akhirih aliful itsnain, jika di akhir fi'il amr itu bersambung dengan aliful itsnain, ya, atau wawul jamaah, au ya apa ini, mohon maaf, au ya al mukhatabah, atau ya mukhatabah, ya. Contohnya adalah di sini qauluhu ta'ala idhaba ila fir'aun, ya. Idhaba di sini asalnya adalah idhabani, ada nunnya, tapi karena dia, ya, karena dia adalah bersambung dengan aliful itsnain, ya, fi'il amr idhab ini bersambung dengan aliful itsnain, idhaba, maka nunnya dibuang sehingga tinggal idhaba. Wa qauluhu ta'ala kulu washrabu, ya, ini kulu washrabu itu mabninya hadzfun nun karena bersambung dengan wawu jamak, ya. Kulu ada wawu jamaknya, maka di sini dia mabninya adalah membuang nun, ya. Kemudian yang terakhir adalah ya mukhatabah. Jika fi'il amr bersambung dengan ya mukhatabah, maka dia juga mabni hadzfun nun, ya. Uqnuti, ya, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i, ya. Lafaz uqnuti di sini, ya, uqnut asalnya uqnut, ya, fi'il amrnya taatlah, kemudian karena yang diajak bicara adalah perempuan, maka disambung dengan ya al mukhatabah, ya, di sini sehingga menjadi uqnuti. Nah, maka ketika ada fi'il amr bersambung dengan ya mukhatabah, maka dimabnikan atas membuang nun, ya. Asalnya adalah uqnutina, ya, begitu, tetapi karena fi'il amr ini bersambung dengan ya mukhatabah, maka dia dibuang nunnya. Termasuk juga warka'i, ya, irka, kemudian ketemu ya mukhatabah irka'i, ya, maka mabninya adalah mabni hadzfun nun, ya. Jadi itulah mabninya fi'il amr, ya. Jadi mabninya fi'il amr itu ada 4, ya. Yang pertama adalah mabni sukun, yang kedua mabni fathah, yang ketiga adalah mabni membuang huruf ilat, yang keempat adalah mabni membuang nun. Nah, ini adalah fi'il mabninya fi'il madi dan fi'il amr. Ya, saya kira cukup sekian dulu untuk mabni pada kalimat fi'il, ya, karena masih sangat panjang, ya. Jadi pada kali ini kita batasi hanya pada kalimat fi'il madi dan fi'il mudhari, kalimat fi'il madi dan fi'il amr yang mabni. Sedangkan mabninya kalimat fi'il mudhari akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.